Halo Mas, Ya, Mas Fajar ya? ya. Semester berapa? Semester 7. Semester 7. Oh, udah lama ikut bantu Mas Nuris? Baru sih, sekitar Baru. sebulanan lah. Sebulanan? Lebih sebulanan. Gimana? Asik nggak? Asik ngisi waktu luang selama kuliah online. Kuliah online? Ya kebetulan kuliah-kuliah yang teori gitu tuh udah kelar. Oke. Sekarang tuh Tinggal lagi skripsi. fokus PPL sama KKN dan Oh, skripsi. KKN. Ya. Sebulan. Oke. Gimana Mas? Bisa nambah uang saku nggak? Bisa banget. Bisa banget. Oke. Mas Sakti gimana? Ya, ya kayak Mas Sakti pada tongkrongan aja. Gila. Usahanya gimana? Kerja kerasnya gimana? Wah, itu aku tuh kan customer yang dulu pernah ngerasain Mas Saktinya masih jualan di kos-kosan, Oke. COD-an gitu. Ah. Sekarang ngelihat kayak gini ya bangga juga sih sebagai adik tingkatnya. Ya. Nanti dipercaya buka cabang ya Mas? Amin. Amin. Katanya mau buka cabang. Ya ini rencana sih Pak, tetap mau berkembang ya. Ya syukur-syukur buka cabang, pengen jadi distributor juga lah. Keren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel jurusan pendidikan luar sekolah Fakultas Pendidikan Negeri Semarang PLS Jas Saya Gemilang. Ya. Kali ini kita wawancara dengan Mas Nuris Sakti. Dia alumni dari jurusan pendidikan luar sekolah. Ini saya copot aja ya. Dia lulusan dari jurusan pendidikan luar sekolah yang sekarang lagi buka usaha di sekitar kampus, vape store, dan alhamdulillah sudah berkembang. Nah, perjalanannya seperti apa? Nanti kita tanya-tanya aja sambil ngobrol gitu ya sama Mas Nuris Sakti. Oke, Mas Nuris. Ya. Langsung saja teman-teman ya. Mas Nuris ini angkatan tahun berapa? Ya masuk di pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Semarang itu pada tahun 2013. 2013 ya. Angkatan 2013 lulusnya Untuk lulusnya ya agak bisa disebut donatur tetap lah. Nah, jangan ditiru ya teman-teman. pesan dari Mas Nuris jangan ditiru karena Mas Nuris ini kuliah sambil berwirausaha ya Mas ya, bukan tidak bisa mengatur waktu karena memang prosesnya waktu itu untuk berwirausaha itu agak menyita waktu ya, tapi tetap lulus. Alhamdulillah. Ya berproses tetap lulus lama dan tidak usia kuliah gitu ya. Semesternya panjang atau pendek istilahnya begitu, semester tua atau semester muda lulusnya itu saya kira nggak mempengaruhi, nggak terlalu signifikan lah ya, berpengaruh tapi nggak terlalu signifikan gitu. Terus tidak bisa menjustifikasi bahwa Mas Nuris ini golongan ini golongan enggak. Yang jelas ketika proses itu dijalani dengan baik selalu hasilnya juga akan baik ya, meskipun agak lama tapi di prosesnya dijalankan dengan baik ya Mas. Ya masih percaya mungkin agak ya mal kalau nggak bisa lulus cepat ya setidaknya lulus dengan cepat lah. Nah, Itu ambigunya orang yang lulusnya agak telat sih biasanya. Oke, Mas, sejak kapan Mas ini vape store-nya ini? Untuk investornya ini sebenarnya dari 2016 itu 2016. benar-benar pas setelah PPL. Oh, benar. Jadi awalnya itu cuma main-main aja Pak, Online. main-main aja. Jadi emang dari semester 2, semester 4 emang suka berwirausaha, cuma motivasinya dulu beda. Motivasinya dulu itu jualan itu cuma agar uang sakunya itu nggak habis sebelum jatuh temponya, kayak gitu. Jadi sampai dulu jualan ke rumah saya ya. Iya, sampai kantorin ke rumah. Iya. Ya customer lah kita jemput bola lah katakanlah. Oke. Sampai sekarang ya alhamdulillah Sampai punya toko sebesar ini ya. alhamdulillah.
Mas, sebelum vape store apa? Untuk sebelum vape store pertama itu ya masih iseng-iseng itu nyari-nyari HP second di Facebook. Nyari-nyari HP second dulu kan masih belum ramainya BBM sama WA Android lah, masih namanya dulu HP Nokia, HP sorot. Jadi kan mahasiswa dulu banyak SMS tuh. Jarang, katakanlah dulu SMA kuliah kan jarang pakai HP kamera karena emang ada peraturan dari sekolahan. Itu nggak boleh pakai kamera, jadi HP Nokia, HP sorot itu banyak dicari Pak. Jadi nyari jual Tahun berapa itu? Itu ya mulai 2013 akhir. Jadi masuk ini terus nyari ikut Facebook kayak gitu, grup-grup kayak Jadi gitu. cari peluang itu Ya. ya. Ada aturan, maka Mas Nuris dari HP-HP yang dibutuhkan saat Iya. itu ya. Memang. Meskipun itu HP-nya Jadul ya. ya. Oke. Soalnya emang modalnya nggak begitu banyak, yang untungnya yang cukup lah buat jajan. Iya, menarik tuh, menarik. Jadi itu proses ya. Sebelum vape store sebesar ini dulu jualan HP jadul gitu dan lumayan ya. Ya. Gitu ya. Terus berjalan lagi itu ada peluang kan di kampus UNAS itu banyak tuh kayak kantin-kantin kejujuran itulah biasanya berada di depan-depan kelas atau di depan ruangan dosen-dosen yang itu di bawah tangga kayak itu ada space untuk kantin kejujuran. Nah itu saya melihat peluang banyak mahasiswa itu katakanlah kalau buat jajan itu nggak apa-apa, yang penting nggak makan berat. Apalagi mayoritas sasarannya itu perempuan kan kalau diajak jajan mau tapi kalau diajak makan lagi diet padahal kan sama saja ngabisin uang. Nah itu saya melihat peluang pas main di bawah lah di daerah Karangkayu itu ada supplier Milidi sama Moring itu pedas lah, apalagi kan sekarang makanan pedas sangat digandrungi kan terutama cewek-cewek, dan di UNAS itu banyak mahasiswa ceweknya yang suka jajan. Nah, aku Keren. ambil makanan pedas kayak gitu. Itu pas saat kuliah juga ya. Saat kuliah itu mulai semester 3 kayaknya. Jadi yang kantin jualan di itu Mas Sakti kan? Iya. Jadi ya Kreatif sekali nih teman-teman ya. misal katakanlah untuk uang saku saya kan dulu masih mingguan, nggak bulan kayaknya masih susah ngaturnya. Mingguan kan katakanlah dengan nominal 200 nih, saya depositkan barang dengan sekian jumlahnya dan uang jajan itu ya tergantung dengan lalunya itu. Jadi perputaran uang ya motivasinya cuma agar uangnya itu Saat itu ya. saat itu. Ini supaya nggak tergantung sama orang tua juga. Nah ini menarik teman-teman, menjadi inspirasi buat teman-teman bahwa mencapai kesuksesan itu tidak instan ya, ada proses. Dan ternyata sebelum Mas Sakti ini punya vape store seperti ini, dulu bermacam-macam sudah dilakukan. Itu nggak berhenti di situ aja sih Pak. Jadi ini kan katakanlah sasarannya itu dari kaum milenial ya Pak. Kita harus bisa memaksimalkan itu peluang ya, nggak apa-apa lah disebut dengan wirausaha musiman. Misal dulu lagi musim itu pernah saya jualan Westpac itu kayak tas sampingnya itu kan. Nah itu lagi musim-musimnya saya melakukan kayak survei harga di pasar jual, katakanlah dulu itu harganya masih 18, saya jual itu di teman-teman juga itu misalnya 40, 45. Cuma itu emang nggak bertahan lama karena emang musiman. Dan lagi kayak musiman celana jagger band kayak gitu. Jualan itu. Soalnya kan mahasiswa kan selain ya pendidikan kan dia juga butuh olahraga kayak gitu kan. Untuk kesehatannya banyak yang jogging, banyak yang suka olahraga, apalagi kan di UNAS sendiri banyak ekskul juga kan. Nah jogger kan saya rasa waktu itu juga ya lumayan juga lah, sasarannya masih banyak. Sampai akhirnya PPL saya hobi nge-vape, suka nge-vape. Nah ibaratnya kita kerjakan layaknya paling enak itu sesuai hobi kita, nggak ada tekanan. Ada itu di mata kuliah Pekerjaan itu sesuai hobinya. ide berbasis hobi ya, untuk menjadi sebuah bisnis gitu. Oke Mas, jadi ini teman-teman saya sengaja datang ke vape store-nya Mas Nuris biar kelihatan natural, ini nggak ada skrip, nggak ada apa-apa nih, apa adanya. Jadi pengen kita berbagi bahwa
jangan terlalu inilah masa depan kita nanti jadi kerja karyawan, jadi apa, jadi kita bisa berwirausaha dan Mas Luis pasti sudah bisa membuktikan itu. Nah, ada nggak sih Mas korelasinya kuliah di PLS sama berwirausaha? Nah, korelasinya itu selama kuliah saya kan juga mengikuti organisasi Pak. Dulu saya ikut himpunan mahasiswa, dua periode lah. Nah, di situ sama di kayak pendidikan tentang kita monitoring, tentang evaluasi, terus di organisasi itu pun juga dilatih kayak kita public speaking, terus kayak kita menghadapi orang baru, kayak gitu. Nah di kuliah itu kan juga banyak tuh, apalagi dulu yang sempat aku ingat itu ada kuliah konflik sebagai bumbu keharmonisan. Jadi kalau kita katakanlah nggak konflik dulu, kita nggak ada kebutuhan, pasti kita nggak akan mencapai kesuksesan gitu. Jadi konflik, dinamika kelompok juga Manajemen konflik itu ya? Ya, manajemen konflik. Terus kayak kita ibadah internship perusahaan ada juga. Ya, terus kepemimpinan juga. Soalnya kan kita kan ya kita tujuan berwirausaha kan pasti kita juga pengen lah posisi di atas, pengen punya kayak karyawan, teman kerja sama kayak gitu, teamwork juga kayak gitu. Kita nggak mungkin hidup bisa hidup sendiri, bisa walaupun wirausaha nggak mau ikut lembaga, nggak mau ikut orang lain, pasti tetap berkaitan dengan orang lain. Oke. Dan ini karyawannya di kelas ya? Itu ada mahasiswa PLS juga, itu Fajar. Kan keren kan? Jadi apa ya? Partner kerja dari adik kelas, dari PLS juga. Ya ini keren ini, bikin wirausaha, ilmu dapat dari perkuliahan juga dapat ya. Terus kemudian istilahnya digali, dieksplorasi, kemudian disesuaikan dengan wirausahanya. Ada kepemimpinan tadi, ada monitoring. Setidaknya sudah punya bekal lah, punya bekal ya. Berbeda ya Mas ya, mungkin nanti ketika hanya lulus SMA terus kemudian punya usaha seperti ini Ya. karena mungkin literasinya, bacaannya kurang. Beda ketika lulus kuliah, literasinya banyak, referensinya banyak, pernah ikut kuliah ini dan caranya gini, caranya gini. Ternyata bisa digunakan untuk berwirausaha juga. Dulu modal awal dari mana Mas? Untuk modal awal ya itu Pak. Pertama itu emang dari uang saku, terus dari katakanlah margin keuntungan dari usaha-usaha sebelumnya, ditabung, ya alhamdulillah menemukan kayak kalau uang yang baru kita udah modal dikit, kita putarin lagi ya, bisa dikatakan spekulasi lah Pak. Sama ada dulu waktu jalan online ada bantuan juga sih dari keluarga, soalnya emang di keluarga saya emang udah dididik, dibiasakan untuk bergotong royong. Jadi misal ada yang kiranya mampu untuk membantu support keluarga lainnya, ya oke lah, ntar keluarga kan juga berduka. Bisa saja ntar ketika saya jadi bantu ya ada impactnya juga. Ya tapi ini keren, inspiratif sekali ya. Jadi dari kuliah lulusan PLS, kemudian berwirausaha untuk hidup mandiri dan bisa membantu teman-teman sejawat, adik kelas untuk menjadi partner kerja gitu ya. Keren Mas, saya kira ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua gitu ya. Bahwa jangan terlalu sempit untuk memandang masa depan gitu ya. Tergantung sama jadi karyawan, jadi PNS. Terakhir Mas, nanti kita lanjutkan di podcast saja ya. Ini menarik ini ya. Terakhir Mas, pesan buat teman-teman mahasiswa Mas, sama adik kelas Mas. Pesan selama kalian berproses, ikutin saja alurnya, karena masa depan nggak akan keliru kepada sasarannya. Misal kalian emang udah ditakdirkan
untuk sukses pasti punya jalan beda-beda walaupun tempatnya itu belum di situ. Jadi kecil hati lah. Pokoknya dilalui proses dan istilahnya rezeki nggak bakal kemana dan tidak bakal ketukar gitu ya. Iya. Kalau yang jelas harus berusaha, kerja keras ya mas. Kerja keras dan yakin terutama Pak. Yakin ya. Karena kita kalau udah yakin kan dulu ada sifat dari teman, ajaran teman tuh beberapa bapak itu kita mimpi itu ditulis. Oke. Ntar insya Allah beberapa tahun kemudian itu pasti oh ini udah dilalui ya, oh ini dilalui ya. Jadi kita harus punya mimpi, itu baru punya mimpi. Misal adalah aku mau jadi wirausahawan, aku mau jualan ini, aku mau beli mobil, beli motor, tulis aja jangan ragu-ragu. Nanti beberapa tahun kemudian ternyata udah dilampaui ya. Bisa diwujudkan Kalau satu-satu. udah terwujud ya udah Itu salah satu ya gitu. tipsnya Mas Sakti. Oke, teman-teman, sebenarnya banyak yang ingin saya gali dari Mas Sakti, tapi mungkin nanti di podcast kita ini saya sengaja dan pengen natural saja wawancara sama Mas Sakti alumni dari PLS. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan Mas Sakti juga tadi sudah berpesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.